Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel aku, Nadila Pratiwi. Dalam kesempatan kali ini, aku bakal ngejelasin materi tentang waktu, keberlanjutan, dan perubahan. Stay tune ya. Oke, kita mulai. Yang pertama ada pengertian waktu. Waktu adalah serangkaian saat ketika proses suatu kejadian, perubahan, atau keadaan saat berlangsungnya suatu benda. Lamanya saat tertentu untuk melakukan sesuatu, sebuah kesempatan, tempo, peluang, ketika saat, keadaan hari, dan saat yang ditentukan berdasarkan pembagian bola dunia. Selanjutnya ada pengertian pembangunan berkelanjutan. Apa sih pengertiannya? Yaitu pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa harus mengurangi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dari generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan ini harus memperhatikan pemanfaatan lingkungan hidup dan kelestarian lingkungannya agar kualitas lingkungannya itu tetap terjaga. Ada juga upaya pelestarian lingkungan hidup. Pemerintah berkewajiban menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan pentingnya untuk menjaga, merawat, serta melestarikan lingkungan hidup. Ada juga dampaknya loh. Yang pertama, dampak positif. 1. Menambah penghasilan penduduk sehingga memungkinkan kemakmuran. Yang kedua, perindustrian memperbesar kegunaan bahan mentah. Yang ketiga, mengurangi ketergantungan negara pada luar negeri. Yang keempat, merangsang masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan tentang industri. Yang kelima, menghasilkan aneka barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua, ada dampak negatif. 1. Banyak pengembangan sumber daya air telah menimbulkan masalah kesehatan. Yang kedua, pencemaran udara oleh mobil di kota-kota besar seperti Jakarta, Bogor, Bandung, Medan. Yang ketiga, pencemaran oleh limbah industri makin banyak diberikan di banyak daerah. Kemudian ada jenis-jenis pencemaran lingkungan. Ada 3 nih teman-teman. Yang pertama, pencemaran tanah. Apa sih? Di antaranya ada pembuangan ampas kimia, plastik bekas, dan botol bekas. Yang kedua ada buangan zat-zat atau barang yang tidak terlarut dalam air. Yang ketiga, pertanian dengan pemakaian pestisida yang berlebihan. Yang kedua ada pencemaran air, sampah yang tidak membusuk. Yang ketiga ada pencemaran udara, seperti efek rumah kaca, kerusakan lapisan ozon, dan hujan asam. Next ada ciri pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, di lingkungan dengan perencanaan yang matang dengan mengetahui dan memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki serta yang akan timbul di kemudian hari. Yang kedua, memperhatikan daya dukung lingkungan sehingga dapat mendukung kesinambungan pembangunan. Yang ketiga, meminimalisasi dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dan yang keempat, melibatkan partisipasi warga masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di sekitar lokasi pembangunan. Selain itu ada juga faktor pendukung bangunan. Yang pertama, terjaganya proses ekologi, ketersediaan sumber daya, dan dukungan lingkungan sumber daya. Kemudian dilanjut ada tujuan pengelolaan lingkungan hidup. Yang pertama, tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan. Yang kedua, terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Dan yang terakhir ada terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan. Ada juga prinsip dasar pembangunan berkelanjutan. 1. Pemerataan dan keadilan sosial. Yang kedua, menghargai keanekaragaman. Dan yang ketiga, menggunakan pendekatan integratif. Dilanjut pengertian perubahan sosial. Secara garis besar, perubahan sosial adalah bentuk peralihan yang merubah tata kehidupan masyarakat yang berlangsung terus-menerus karena sifat sosial yang dinamis dan bisa terus berubah. Ini pengertian perubahan sosial menurut para ahli teman-teman. Yang pertama ada Hirschman, yaitu fenomena sosial yang terjadi karena pengaruh komunikasi dan cara pola pikir masyarakat. Yang kedua Max Iver, yaitu budaya dan sosial budaya inilah yang terus berubah yang bersifat kesinambungan dengan hubungan sosial. Yang ketiga ada Max Weber, situasi yang terjadi di masyarakat yang diakibatkan karena ketidaksamaan dengan unsur-unsur sosial yang ada. Lanjut ada proses terjadinya perubahan sosial. Yang pertama ada difusi. Difusi adalah proses penyebaran berbagai unsur pembentuk sosial dan kebudayaan
yakni berupa ide, keyakinan, dan hal lainnya. Yang kedua ada akulturasi, yaitu proses perubahan sosial yang terjadi karena masuknya suatu kebudayaan asing ke dalam sekelompok masyarakat, sehingga unsur budaya asing itu diterima dan disesuaikan dengan kebudayaan asli masyarakat tertentu. Yang ketiga ada asimilasi, yaitu proses perubahan sosial yang timbul jika ada dua individu atau kelompok dengan latar budaya yang berbeda, kemudian berinteraksi dengan isi dalam jangka waktu yang lama. Dan yang keempat ada akomodasi, yaitu proses perubahan sosial yang menunjukkan keseimbangan dalam hubungan sosial antar golongan yang berkaitan dengan norma atau nilai yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya ada bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama, evolusi dan revolusi. Evolusi adalah perubahan sosial yang terjadi dengan memakan waktu yang sangat lama dan tanpa ada kehendak dari masyarakat itu sendiri. Yang kedua ada revolusi, adalah perubahan sosial yang terjadi dalam jangka waktu yang cepat dan tidak direncanakan sebelumnya. Yang kedua, perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Yang pertama, perubahan yang direncanakan. Dikatakan direncanakan karena telah terjadi perubahan sesuai dengan yang diperkirakan atau direncanakan oleh pihak yang membuat perubahan. Yang kedua, perubahan yang tidak direncanakan dikatakan tidak direncanakan karena terjadi di luar perkiraan atau tanpa perencanaan terlebih dahulu. Yang ketiga ada perubahan kecil dan besar. Perubahan kecil biasanya terjadi pada unsur perubahan yang tidak memiliki pengaruh yang berarti, contohnya fashion atau lifestyle. Sedangkan perubahan besar biasanya memunculkan perdebatan di kalangan masyarakat karena kehadirannya. Yang terakhir ada faktor pendorong perubahan sosial. Yang pertama, adanya penemuan baru. Kedua, pengaruh jumlah penduduk. Yang ketiga, munculnya konflik. Yang keempat, terjadi revolusi. Yang kelima, keterbukaan pada lapisan masyarakat. Dan yang keenam, motivasi berprestasi. Segitu dulu ya teman-teman penjelasan dari aku. See you next time di kelompok 6. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.